Monggo Miss Ita, mungkin mau mengajukan pertanyaan dulu. Iya, baik, kami coba melihat Siapa? Miss Ita dulu. Oke. Atau yang ada di chat. Boleh Kak Rio dulu kayak. Kak Rio yang lebih duluan ya. Saya menghargai yang duluan seperti. Ya, baik. Jadi penyampaian dari Kak Rio, izin bertanya bagaimana kelompok teman-teman menyikapi sebagai masyarakat berkaitan dengan monopoli listrik, tetapi kesejahteraan masyarakat terkait listrik belum merata dan lebih banyak merugikan. Seperti contoh, tiba-tiba memasang tiang tanpa konfirmasi dan menghalangi akses, begitu minta dipindah, masyarakat harus bayar. Lalu beberapa tempat atau daerah masih kekurangan pasokan listrik, padahal permintaan besar tapi penawaran hanya satu. Dari segi aturan juga masyarakat sering dirugikan, misal telat membayar kena denda, tetapi jika mati listrik sulit mendapatkan kompensasi. Masyarakat jadi seperti tidak berdaya walaupun listrik sebagai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Jadi saya secara pribadi mencoba menanggapi ini bila dikaitkan dengan topik ekonomi, hukum, dan masyarakat. Kita sebagai masyarakat yang merasakan situasi sesuai dengan contoh kasus tentang kelistrikan ini, itu pada kondisi yang tidak berdaya, karena posisinya secara hukum memang berkaitan dengan bisnis kelistrikan ini hanya dikuasai oleh negara, ya. Belum secara clear, secara hukum itu listrik swasta bisa memberikan pelayanan kepada konsumen, kepada masyarakat. Walaupun secara real di lapangannya ada pihak swasta yang bisa memproduksi listrik, Jadi seperti halnya contoh Adaro di Kalimantan Selatan itu sudah bisa menghasilkan listrik, tetapi listriknya itu harus satu pintu, proses penjualan itu kepada perusahaan listrik negara, dalam hal ini adalah milik negara, BUMN. Dan di sini tentunya yang menjadi bottleneck itu adalah dari sisi hukum, bahwa monopoli listrik yang harapannya bentuk bahwa negara bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi ya ini hal yang perlu memang dikritisi oleh kita sebagai masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sampaikan, tetapi ya terkadang memang karena otoritasnya itu begitu absolut, ya, sebagai penguasa tunggal yang diberi kewenangan oleh negara untuk mendistribusikan listrik, maka ya ujung-ujungnya bahwa kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat, ya tidak mempunyai daya tawar begitu. Jadi ini satu topik yang cukup menarik dilontarkan Kak Rio, dan kira-kira tanggapan dari kami seperti itu. Untuk selanjutnya dari Kak Ita, silakan. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 7. Saya sangat mengapresiasi penjelasan dari Pak Sofyan ya, begitu detail dan sistematis, jadi mudah dimengerti. Pertanyaan saya ini terkait dari perilaku ekonomi masyarakat adat, khususnya di dalam mengelola sumber daya. Nah, dimana kan kita tahu ya, hutan itu kan ada hutan adat dan hutan milik negara, atau dalam ini dikelola oleh Dinas Kehutanan atau Perhutani. Di mana ada sebuah kasus, kasus ini itu kan antara kontradiksi antara asumsi rasionalitas individu dan pengaruh tradisi budayanya dalam mengambil keputusan ekonomi ini layak atau tidak bagi masyarakat adat tersebut. Ada sebuah desa adat ya, memiliki hutan komunal yang diatur berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, di mana aturan adat
di daerah tersebut telah melarang eksploitasi hutan secara berlebihan. Meskipun kita tahu secara finansial berdasarkan prinsip yang tadi dijelaskan yaitu homo economicus, di mana menjual kayu ke perusahaan logging itu kan akan memberikan keuntungan yang terbesar dan tercepat bagi individu masyarakat desa. Pertanyaan saya terkait ekonomi klasik. Bagaimana konsep homo economicus dapat menjelaskan situasi tersebut, dan dari sisi ekonomi kelembagaan bisa dijelaskan bagaimana tradisi dan praktek sosial yang diwariskan akan membentuk perilaku ekonomi dalam kasus tersebut. Mungkin demikian pertanyaan saya dan bisa diarahkan dalam problem solvingnya itu seperti apa. Begitu Pak Sofyan, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Kak Ita. Tanggapan sekaligus menyampaikan 2 poin pertanyaan yang kira-kira poinnya sudah bisa ditangkap. Tanggapannya kira-kira begini. Sebagai homo economicus, tentu kembali kepada basic pengertian berhitung antara benefit dengan cost-nya, benefit manfaat dengan biaya yang akan ditimbulkan. Dalam ekonomi klasik tentu ini menjadi pijakan pertama. Kalau tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, maka dihitung nih penebangan terhadap hutan itu, wah ini kalau dihitung-hitung nih lumayan ini. Kita jual kepada kepada perusahaan, tentu ada bisa menghasilkan nilai rupiah, akan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang terhitung wah cukup besar. Tetapi apabila dikaitkan dengan hukum lagi, ya dalam hukum adatnya itu apakah kepentingan perhitungan ekonomi tadi itu dimungkinkan? Ketika memang tidak dimungkinkan, maka walaupun itu menjadi pijakan pertama membuat keputusan, benefit cost-nya masuk, tapi dalam hukum adat itu tidak diperkenankan. Termasuk juga misalnya dikaji pada hukum yang lebih tinggi selain dari hukum adat, yaitu hukum nasional. Dalam hal ini berkaitan dengan undang-undang lingkungan, maka aspek hukumnya itu menjadi barier, apakah kepentingan manusia sebagai makhluk ekonomi tadi itu bisa leluasa untuk dijalankan keputusannya. Karena tentu kan pertimbangan antara memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya juga perlu dipertimbangkan pemikiran masa depan, dampak lingkungannya itu akan berdampak jangka pendek atau justru malah berdampak jangka panjang yang relatif lebih merugikan dibandingkan dengan keuntungan sesaat secara ekonomi dari hasil yang didapatkan atas penebangan atau penjualan kayu dari hutan yang di hutan komunal tadi begitu. Jadi pertimbangannya tentu hukum adat dan juga hukum nasional, dalam hal ini hukum lingkungan, itu akan menjadi pembatas, menjadi barier dari keputusan rasionalitas yang ada dari kelompok masyarakat. Kira-kira itu dari jawaban saya. Barangkali Pak Bisma sama Bu Monika akan memberikan tambahan lagi. Silakan. Sedikit tambahan dari saya. Kalau dari saya sih, jadi dalam kita mengambil keputusan itu kan ada yang namanya opportunity cost, yaitu nilai alternatif terbaik yang dikorbankan. Jadi misalnya nih kita memilih untuk hutannya kita tebang lalu kita dapat duit. Nah tapi di sisi lain itu kan ada opportunity cost. Nanti kita kebanjiran loh. Nanti kita
kepanasan, nanti global warming, lalala. Nah itu tuh opportunity cost ini tuh juga harus dimasukkan dalam perhitungan cost and benefit analysis. Jadi tidak semata-mata cost and benefit analysis itu hanya dalam nilai material, tapi itu juga ada nilai-nilai yang nggak bisa diukur dengan materi. Seperti itu sih kalau menurut saya dalam kita memberikan pertimbangan ekonomi. Mungkin Pak Bisma ada tambahan? Ya, ada dari saya. Kalau untuk yang masyarakat adat, memang dia lebih cenderung bukan di homo economicus ya, dia akan cenderung ke social culture ya. Jadi dalam mengolah hutan adat, saya yakin justru masyarakat adat ini lebih bagus karena lebih memikirkan ekonomi berkelanjutan daripada dia memikirkan secara ekonomi calculation. Jadi tidak seperti yang dikatakan Mbak Mona tadi, dia tidak hanya menjual doang kemudian untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga memikirkan yang lain karena di situ ada mungkin ada unsur-unsur kepercayaan tersendiri dari masyarakat di sekitar hutan tersebut. Gitu, Mbak. Terima kasih. Mungkin kalau ya, terima kasih atas penjelasan dari Pak Sofyan, Kak Monica, dan Pak Bisma. Itu setelah saya perhatikan memang dari latar belakangnya, yang saya maksud dari problem solvingnya itu adalah solusinya apa nih secara konkretnya agar hukum adat dengan keuntungan tadi itu bisa linier. Seperti mungkin kita bisa mendorong program ekonomi yang tidak mengganggu ataupun tidak berseberangan dari hukum adat itu seperti apa. Misalkan mungkin kita membuat semacam hasil hutan produksi atau apa begitu yang intinya antara aturan hukum adat dengan keuntungan itu tidak yang memberikan hasil ekonomi yang signifikan itu tidak berseberangan. Itu bisa diberikan contoh konkretnya seperti apa? Ya, itu jadi seperti konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan itu salah satunya memang kendalanya adalah ekonomi itu sendiri. Seperti halnya misalnya taruhlah di suatu adat itu mereka merasa sangat cukup, kebutuhan mereka bisa terpenuhi tanpa harus melakukan eksploitasi hutan. Saya yakin tidak akan ada eksploitasi hutan untuk kebutuhan ekonomi. Hanya saja memang kendala-kendala ekonomi berkelanjutan, pembangunan ekonomi berkelanjutan itu memang adalah adanya faktor-faktor adat tersebut yang seperti adanya kemiskinan seperti itu. Jadi memang kendalanya di situ. Maka bisa dikatakan kalau ingin membangun ekonomi berkelanjutan harus melibatkan kepentingan adat tersebut sehingga bisa bisa berkelanjutan dalam pembangunan itu. Tidak mengesampingkan ada suku-suku adat di situ, kemudian juga kita juga bisa dengan para akademik sehingga bagaimana caranya mengolah hutan atau mengolah lingkungan tanpa harus melakukan pengerusakan. Memang kendalanya eksploitasi hutan seperti itu seperti simalakama gitu. Kita eksploitasi, kita dapat uang, tapi kita tidak eksploitasi, kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Memang ada plus minusnya dalam pengelolaan dan memang sehingga kita perlu melibatkan pakar-pakar akademisi untuk dapat mengelola hutan dengan baik. Terima kasih. Iya, mungkin kalau saya bisa berikan contoh karena kenapa saya bertanya ini karena latar belakang orang tua saya kan berhutani. Jadi dulu di perhutani itu memang ada dua jenis produksi ya. Pertama penebangan hutan,
Yang kedua, produksi bagaimana menghasilkan ekonomi tetapi tidak merusak hutan tuh contohnya misalkan produksi hasil hutan non kayu. Misalkan kan ada itu pohon pinus itu kan bisa diambil getahnya untuk terpentin. Jadi selain tidak merusak hutan, dia juga tetap menghasilkan ekonomi. Kemudian juga ekowisata. Jadi hal-hal seperti itu mungkin tuh contoh dari saya ya Pak Sofyan. Terima kasih atas penjelasannya kelompok 7. Iya, terima kasih Kak Ita. Sedikit agak ke belakang lagi review tentang yang disampaikan Kak Ita tadi, menceritakan hutan komunal. Lalu diskusi berikutnya tentang ekonomi ini, memang sebetulnya yang ingin mencari nilai ekonominya itu apakah person, apakah komunitasnya. Jadi ketika person, ya tentu person tidak bisa bertindak sendiri. Person itu harus berkoordinasi, berdiskusi, bermusyawarah dengan kelompok adat. Tapi kalau yang berpikir untuk mendapatkan nilai ekonomi ini kelompok adat, maka ya kelompok adat tentunya perlu ada dari unsur yang lain di luar dari unsur adat itu untuk memberikan masukan kepada kelompok adat ini agar tadi dipertimbangkan opportunity cost-nya. Bukan sekedar berhitung, wah ini kalau kayu-kayu ditebang lalu bisa mendapatkan hasil, tapi potensi negatif maupun yang lain yang belum terhitung itu juga harus dihitung. Dan juga kalau memang si kelompok adat itu rasa ingin mendapatkan nilai ekonomi, dilihat lagi hukum positif di Indonesianya kira-kira seperti apa, apakah memungkinkan atau tidak. Jadi itu kira-kira. Baik ya, terima kasih Kak Ita. Masukannya yang tadi terakhir juga potensi dua contoh yang masih bisa diambil untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi tanpa harus dilakukan dengan penebangan atau penggundulan. Karena dengan demikian juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk adat sekitar dengan upah. Terima kasih. Yang lain, barangkali ada yang izin Pak Sofyan, izin juga Bu Dita. Ini kan silakan. Karena